pupuk yang ada di kios dan merupakan pesanan Bapak melalui RDKK atau alokasi yang belum menebus, segera untuk ditebus karena di kios masih banyak Pak, terutama untuk kecamatan Kayak Pulauan itu masih banyak pupuk yang tersimpan di kios. Itu sebagai informasi Pak ya, karena yang datang di sini sebagian besar adalah ketua kelompok dan pengurus kelompok. Jadi untuk menginformasikan kepada anggotanya untuk menebus pupuk yang ada, ya itu yang ada di alokasi Pak, karena itu adalah merupakan pesanan dari semuanya. Jadi yang perlu saya sampaikan. Kemudian kita berbicara lain Pak ya, ini sebagai informasi dan juga sebagai masukan dari kami. Tentunya karena di kita ini ada peternakan Pak ya, dan salah satu adalah petugas peternakan dan saya. Jadi perlu saya sampaikan Pak informasi ini penting kepada bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin yang hobi senang peternakan. Jadi karena ini musim pancaroba Pak ya, ini saya sampaikan ini musim pancaroba, perubahan cuaca kita ini ekstrim. Jadi sekarang ini mulai muncul adanya penyakit baru, bukan penyakit baru Pak, penyakit yang sudah lama. Itu memang setiap tahun muncul, yaitu penyakit BEF. Kita tidak usah mengejar BEF itu apa, yang jelas BEF itu adalah demam 3 hari Pak ya, atau Pak Raden. Di belakang. Nah, itu sekarang sudah mulai Pak ya. Sekarang sudah mulai, perlu saya ingatkan, itu memang penyebabnya virus Pak ya. Cuman virus itu tidak, dampaknya bukan ke manusia, tidak termasuk penyakit zoonosis dari hewan ke manusia ataupun manusia ke hewan, itu bukan. Itu penyakit memang khusus untuk penyakit ternak ruminansia. Ternak ruminansia itu yang memamah biak Pak ya. Jadi ini sudah di beberapa kecamatan di desa itu sudah mulai muncul penyakit namanya demam 3 hari. Kalau dikenal di petani peternak kita itu Pak Raden. Yang sangat nampak tanda-tandanya itu pada sapi. Kalau sapi Bapak ada makan tidak mau makan, kemudian moncong. Apa itu moncong? Di bawah hidung itu ada moncong atau bibir atas yang lebar itu Pak ya, itu kering. Nah itu tanda-tandanya. Nah, kemudian ditandai lagi hari kedua itu pincang. Apa itu pincang? Jadi jalannya berjingkat Pak. Tapi bukan sebab karena sakit jatuh, terkilir dan sebagainya, bukan. Karena itu memang penyakitnya ada di persaraf ya. Jadi pincang. Pertama tidak mau makan. Kedua hidungnya kering. Ketiga pincang. Itu satu tanda penyakit BF Pak ya. Itu demam 3 hari. Itu sebenarnya tidak sangat berbahaya Pak. Cuman yang khawatir saya, kalau sudah demam ini ada timbul gejala lain. Contohnya susah buang air besar. Kalau anak kita, istri kita atau suami kita bisa bilang, Pak Bu belikan mikrolat, ya kan? Karena kita sembeli. Nah satu caranya, kalau Bapak tidak bisa menghubungi petugas seperti saya Punijo dengan Pak Didi, kalau terjadi seperti itu, Bapak periksa pertama adalah ada berak atau tidak, ada kencing atau tidak. Kalau tidak ada itu, kalau Bapak bisa melakukan palpasi atau pengambilan kotoran itu, atau Bapak udah masukin obat namanya mikrolat ya, yang obat yang dibeli itu. Nah itu Bapak bisa mengambil kotorannya. Kalau berani tidak kotor dan jadi tidak takut,
Nah itu bisa Bapak lakukan. Kemudian dijaga dengan air minumnya. Tapi kalau Bapak tidak sanggup untuk itu, panggil aja petugas peternakan yang ada. Karena kalau sudah terjadi itu, sapi Bapak akan kembung. Kalau sudah kembung Pak, pengobatannya akan lebih susah lagi. Harusnya cuman satu langkah menjadi 3-4 langkah. Kalau sudah kembung itu agak susah. Karena tergantung tingkat kembungnya. Kalau kembung sapi, ya ini bicara sapi yang ada di sini ya. Kalau tangan jari kita itu sebelah kiri Pak ya, kan ada legoknya itu kalau Bapak lihat sapi itu ya, ada legoknya itu. Bapak tekan pakai jari, itu masih mampu, berarti tingkat kembungnya belum seberapa Pak. Tapi kalau Bapak udah pakai tangan kepala sekuat tenaga, itu sudah tidak bisa masuk, tidak ada cekungan lagi, itu berarti itu harus segera ditangani. Kalau enggak, mungkin 10 atau 55 menit sapi akan stay Pak. Nah makanya itu yang perlu kita antisipasi penyakit BEF atau kembung demam 3 hari. Sebenarnya penyakit ini tidak berbahaya sekali Pak. Cuman efek dampaknya seperti itu. Kematiannya sangat kecil. Dan yang kena penyakit ini tidak memilih mau kurus kah, mau gemuk kah, mau ganteng kah, mau cantik kah, ibaratnya ya kalau jantan betina itu tidak pada Pak. Karena penyakit ini timbul memang saat-saat ada pancaroba pergantian musim. Kalau dulu tahun kemarin ya, itu biasanya muncul di bulan Juli, Agustus, September. Nah ini muncul sekarang itu di akhir tahun. Ini penyakit untuk BEF. Sama. Kemudian perlu saya informasikan Bapak dan Ibu sekalian, ini masih penyakitnya dari virus ya Pak ya. Ini ada penyakit baru yang masuk di daerah kita. Ini penyakitnya LSD Pak ya. Nah, kita tidak usah cari LSD itu apa sih katanya, tapi LSD itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Ini baru Pak ya, penyakit ini baru dan bisa menular. Itu tanda Pak ya, kalau Bapak untuk melihat tandanya, memang pertama demam Pak. Pertama semua penyakit itu diakhiri demam. Kedua yang sangat nampak itu ada benjolan-benjolan kayak kancing baju, bulat-bulat Pak. Benjolan kayak kancing baju bulat-bulat ini sebesar bola pingpong. Bisa lebih kecil lagi sebesar butiran bakso. Itu merata di seluruh tubuh Pak. Pertama biasa muncul itu di leher sini, kemudian di samping. Tapi itu yang benjolan seperti kancing baju. Nah, ini adalah penyakit baru Pak ya. Kalau untuk daerah kita ini yang sudah ada, yang kami tahu ada di Desa Sungai Pangkalan itu sudah ada Pak ya. Kemudian di Desa Sumeguri itu sudah ada. Tapi saran saya bagi penggemar piara sapi dan sebagainya, Bapak tidak usah mencari penyakitnya macam apa Pak ya. Bapak tidak usah mencari mendatangi, di Sungai Pangkalan di mana saya mau lihat, jangan. Saya sarankan jangan, karena itu penyakit menular yang disebabkan oleh virus. Khawatir saya kalau Bapak datangi ke ternak-ternak yang sakit itu, pulang justru akan membawa bibitnya Pak penyakit, dan ternak-ternak kita akan terkena. Nah ini penyakit baru Pak ya. Kemudian kalau demam biasanya kalau hidungnya itu biasa saja Pak, hidungnya biasa saja, tetap ada berair, tidak kering kayak yang BF tadi. Tapi ini sangat-sangat Pak, sangat lebih bahaya daripada yang BF tadi. Nah penyebarannya itu bisa melalui lalat atau kita tadi seperti tadi, karena di situ adalah benjolan-benjolannya besar memang benar. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di Google itu Bapak cek aja
LSD sapi muncul itu. LSD. Kalau memang ada itu, Bapak muncul itu sapi yang kena LSD macam mana itu muncul. Ini baru penyakit baru. Yang mudah-mudahan penyakit ini tidak menyebar kemana-mana, karena penyebaran ini tergantung kepada bisa arhani bisa Pak, ya, bisa juga dari kitanya sendiri atau dari belantik-belantik yang dari kandang ke kandang, kandang ke kandang, yang melewati kandang-kandang yang sudah terinfeksi LSD tadi Pak ya. Nah, itu saran saya untuk yang ada tanda-tanda seperti itu, Bapak hubungi petugas dan dijaga air minumnya Pak. Karena semua penyakit itu sebagai penetral kita air minum, kecukupan air minum. Kalau kekurangan air minum, secara otomatis demamnya akan semakin tinggi dan di akhirnya seperti yang sampaikan tadi, kesulitan untuk buang air besar, akhirnya sembelit, kemudian muncullah penyakit baru. Jadi sini Pak ya, sini udah ada memang. Kalau yang saya tangani ini di kandang itu ada sekitar 12 ekor sapi Pak, tapi yang sudah kena parah itu udah 2, yang 4 ekor itu baru masih ada butiran-butiran yang nampak. Nah ini memang kalau memang ada di daerah Bapak, sebagai pencegahannya kandang dibersihkan, disemprot dengan desinfeksi, sapinya itu dimandikan dengan antiseptik Pak, seperti Lysol, Nitol itu Pak ya. Memang kita tambah biaya untuk perawatan ternak kita. Itu kemungkinan besar bisa menyerang ke kambing Pak. Kalau ke kambing itu memang agak sulit kita mendeteksinya, karena kambing banyak ditumbuhi dengan bulu atau rambut Pak? Bulu Pak ya. Jadi kalau kambing karena banyak kulitnya itu ditumbuhi dengan bulu, jadi kalau kita lihat agak susah. Tapi kalau kita raba, kita sentuh, itu akan nampak Pak. Bedanya kena skabies dengan kena LSD tadi Pak, bedanya gimana? Kalau LSD itu kita sentuh itu, begitu kesentuh itu kayak kancing baju Pak bulatannya. Kayak kancing baju. Jadi kalau pindah itu sama, bentuknya sama, seperti kancing baju. Tapi kalau orang Jawa ini biasanya seperti kalau orang kita yang kita lihat itu seperti alergi, bentol-bentol gitu Pak ya. Kalau orang Jawa bilang tidur, kalau di sini bilang apa ya? Kalau kaunya salah makan tawon anak tawon kayak sarang apa itu yang kemudian bentol-bentol gatal tuh. Nah kurang lebih seperti itu. Tabuan. Nah, biar makan tabuan kan biasa Pak ya yang bentol-bentol. Kalau bila seperti itu Pak, tapi kalau kita raba itu seperti kancing baju, seperti bulat-bulatan kancing baju dan agak seperti ada cairan di dalamnya. Tapi kalau udah ada pengobatan antibiotik dan sebagainya, itu akan menghitam. Lingkaran yang bulat tadi akan menghitam di tepinya, akan mengering. Ini yang sudah kami jaga. Dan kemudian kemarin juga sudah diambil sampel dinas peternakan untuk bagian peternakan untuk dikirim ke lab. Jadi apa selanjutnya? Nah, kemudian kalau tadi yang Bapak raba di kambing tadi, kalau bulat-bulatnya itu kayak kancing baju kan LSD Pak ya, demam itu. Tapi kalau di Bapak pegang kulit Bapak pegang itu dipegang rata-rata kayak ada benjol-benjolan itu namanya skabies Pak. Jadi bisa dibedakan. Tapi itu sama-sama penyakit yang sangat merugikan kita. Karena kalau sudah terkena penyakit LSD, skabies, itu kan ternak akan kurus karena nutrisinya tidak terserap oleh
oleh tubuh hanya untuk mempertahankan itu demam. Nah itu Pak ya, ini tadi kalau Pak Rudianto banyak berbicara masalah kegiatan, kami berbicara yang ya memang yang mungkin diperlukan untuk Bapak sebagai informasi. Jadi kalau umpamanya kalau Bapak tidak piara Pak lihat tetangga ada yang tanda-tandanya tadi bentol-bentol kayak kancing baju, ya kan? Itu Bapak bisa menginformasikan, oh ini penyakit ini, tolong hubungi petugas peternakan atau yang bisa menanganinya. Karena itu harus penanganan cepat. Demam 3 hari juga cepat. Sebenarnya kalau yang demam 3 hari tadi Bu ya, itu ibu kasih minum aja sembuh sendiri. Bapak biarkan aja kalau memang tidak parah bisa sembuh sendiri. Namanya aja tadi bilang demam 3 hari, jadi selama 3 hari. Tapi kalau demamnya itu parah dan menimbulkan hal-hal yang lain, fatal efeknya timbul kesusahan untuk buang air besar. Mungkin itulah untuk mengisi sambil menunggu tim dari kabupaten. Jadi beberapa hal tentang peternakan yang bisa saya sampaikan. Kemudian juga perlu saya sampaikan bahwa ini kan memang apa ya, kalau peternakan kita ini memang saat ini baru diguncang adanya penyakit baik di Jawa maupun di pulau lain macam PMK. Jadi PMK, rabies, kemudian flu burung. Tapi mudah-mudahan untuk flu burung tidak muncul lagi karena kita pernah kena. Nah sekarang ini PMK kayaknya kalau untuk di Kabupaten Bengkayang memang tidak ditemukan Pak penyakit itu di Kabupaten Penyagar. Tapi kalau di Kota Singkawang, Kota Mempawah, atau Sungai Kunyit ke sana itu memang ada. Tapi untuk daerah kita itu memang belum kita temukan namanya PMK, penyakit mulut dan kuku. Itu untuk kita memang tidak ditemukan. Maka dari itu dari bagian peternakan kesehatan hewan harus datang Pak Hasan dan Pak Januari ini PR dari Sungai Kepulauan. Jadi dari kesehatan hewan ini memang mengadakan namanya vaksin PMK. Jadi kalau bapak-bapak yang ingin daerahnya atau desanya atau kelompoknya itu diadakan vaksinasi baik rabies maupun PMK, itu bisa Bapak mengajukan kepada petugas melewati desa. Jadi kami nanti bisa menentukan langkah-langkah berikutnya. Itu gratis Pak, itu gratis, kegiatan kami gratis, vaksin gratis. Cuman kalau Bapak manggil petugas itu mungkin tidak gratis Pak, karena tahu sendiri petugas di situ obatnya kebanyakan obat sendiri Pak ya. Jadi obat dari dinas itu sangat terbatas. Jadi memang pelayanan kami ada sedikit mengeluarkan biaya. Nah tentunya bapak-bapak kalau yang peternakan memang nggak tahu ya. Kalau ingin gratis gampang Pak solusinya. Ternak Bapak bawa ke puskeswan. Tapi saya tawarkan kepada petani sapi untuk pelayanan gratis dibawa ke sini. Jawabannya bagus, saya bayar 300.000 Pak daripada patah kaki sapi saya. Ini jawabannya seperti itu. Otonya aja udah sedang Pak, sewa oto lagi, narik lagi, dipenggal lagi kan. Nah itu sangat-sangat. Tapi saya rasa itu sudah merupakan kewajiban kita untuk memperhatikan ternak-ternak kita. Jadi mudah-mudahan dua informasi tadi Bapak bisa buka LSD di itu apa di Google Pak ya, itu akan keluar apa sih LSD itu dan bagaimana penanganannya awal, itu ada semuanya Pak. Tadi saya sampaikan tadi cuman yang trik-trik gampang saja, karena kalau biasanya sih kalau saya ini memang untuk membaca itu susah, malas untuk membaca
Oh tandanya begini, tengok oh benar, oh kok salah, apa yang salah? Nah itu perlu kita cari. Jadi tahu Pak ya, kalau LSD itu sapinya ada benjolan-benjolan seperti kancing baju sebesar bola pingpong, Pak ya. Itu kalau Bapak temukan segera hubungi petugas peternakan Pak. Mungkin akan ditangani gimana caranya penanganannya. Kalau yang demam 3 hari tadi, kalau baru awal, kalau bisa Bapak tangani dengan pemberian air minum. Ya Pak ya, pemberian air minum. Jangan diberi dengan tanaman kacang-kacangan yang masih muda. Kalau kena BF tadi Pak ya, untuk awalnya beri kalau bisa rerumputan yang segar, tapi segar bukan berarti muda. Paham Pak ya? Karena kalau rumput yang segar yang muda justru akan cepat menaikkan ke penyakit lain seperti kembung.